Selamat datang Mbak Zahra di podcast Surakarsa. Terima kasih Mas sudah diundang. Ya, terima kasih juga. Jadi kemarin memang itu ya, kita mau bahas tentang kesehatan mental ya hari ini Mbak gitu. Kemarin sempat hubungi beberapa teman dari psikologi juga gitu, terus akhirnya ke Mas Ardian. Iya, Terus lagi di diarahkan Belanda beliau. di Belanda. Padahal beliau tertarik juga sebenarnya gitu. Baru kuliah ya. Iya, berangkat kayaknya awal atau akhir tahun kemarin kalau nggak salah. Oke. Sekeluarga. Iya, sama istrinya. Oke, siap. Jadi Mbak Zahra ini adalah dosen muda banget di UGM di Fakultas Psikologi. Iya. Baru lulus 2020. Iya, benar sekali. Angkatan kuliah perlu disampaikan nggak ini S1-nya? Kayaknya nggak perlu. Nggak perlu ya. Pokoknya muda banget lah. Kalau jarak angkatan 6 tahun dari saya gitu. Tapi nggak perlu saya sampaikan saya angkatan berapa juga kan. Ya, biar Ntar kalau mahasiswa menebak. biar menebak. Oke, jadi Mbak Zahra, hari ini itu rencananya kita akan membahas tentang pertama Mbak. Dan yang utama, itu kan kita banyak kejadian di kampus gitu, mahasiswa depresi, kemudian khususnya mahasiswa ya, remaja tapi yang masuk mahasiswa gitu. Kemudian ada mahasiswa yang mau sampai bunuh diri misalnya seperti itu. Dan itu terjadi di banyak kampus gitu loh. Baik itu kampus nomor 1 kayak nomor terakhir kayak di tengah-tengah itu ada, mau yang negeri swasta itu terjadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih Mbak? Kenapa mahasiswa itu depresi? Kenapa? Biasanya apa yang menyebabkan dan juga ada nggak sih tanda-tandanya gitu Mbak? Sebenarnya pertanyaan kenapa itu jawabannya mungkin bisa ber-SKS gitu Mas. Oke. Soalnya memang kompleks ya, namanya depresi itu nggak cuma satu faktor saja, tapi multifaktor. Ada yang karena memang dari awal dia rentan. Rentan ini dalam artian memang dari kecil sudah pola temperamennya mungkin mudah emosi begitu kan, mudah sensitif dan lain sebagainya. Ada juga terkait dengan pengalaman traumatis misalnya di masa lalu yang kemudian dipendam-pendam terus sampai akhirnya mungkin suatu saat meledak ketika ada trigger. Ada juga misalnya stressful life events seperti misalnya pandemi ini kan mungkin banyak orang yang kehilangan begitu ya, entah orang tua yang meninggal, anaknya, saudaranya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi trigger untuk depresi. Tapi yang paling penting kita bisa melihat gejala atau mungkin faktor pengaruhnya itu dari dua. Yang pertama dari eksternal. Eksternal itu kan seperti tadi ya, stresor yang ada, life events dan lain sebagainya. Tapi juga bisa dilihat dari internal. Internal ini bagaimana seorang manusia, seorang individu itu menghadapi stressful life events. Jadi sometimes dengan kondisi stres yang sama, misalnya tugas yang sama nih, ada satu mahasiswa yang mungkin susah tapi dia bisa menghadapi begitu. Ada yang kemudian jadi merasa tidak berharga, merasa kok aku bodoh banget ya dan lain sebagainya. Nah, itu faktor internal yang mempengaruhi. Saya itu sempat ada ini Mbak, mahasiswi waktu itu. Dia kebetulan bimbingan akademik saya gitu. Ceritanya ketika SMA dia itu masuk 3 besar terus lah gitu. Jurusannya jurusan bahasa ketika SMA. Kemudian suatu ketika dia sempat curhat ke saya gitu. Kok saya merasa bodoh ya di sini. Terus hilang Mbak mahasiswanya. Si mahasiswi itu hilang dalam artian selama 1 semester itu dia nggak kuliah sama sekali. Untungnya semester berikutnya kembali dan ya akhirnya harus telat 1 semester, mundur 1 semester meskipun lulus juga dengan predikat sangat memuaskan sih waktu itu. Untungnya ya waktu itu. Tapi kan ada juga yang mereka akhirnya harus ya itu kayak misalnya mengakhiri diri atau mengurung dirinya gitu. Ada juga mahasiswa yang hilang-hilangan gitu, terus akhirnya nggak ketahuan. Padahal mungkin mereka punya temen gitu loh. Tapi kenapa itu bisa ada yang seperti itu? Ada seperti itu, betul. Saya milih kata-katanya agak bingung. Iya benar-benar. Serba salah dan sebenarnya sedih ya kalau kita membahas masalah ini itu. Ya sebenarnya karena memang di satu sisi mungkin tekanan hidup saat ini pasti beda ya polanya ya dengan dulu ya. Oke. Dan kalau
misalnya kita mengambil contoh depresi itu kan salah satu bentuk mental illness ya. Dan sebenarnya mental illness itu ada banyak, tapi coba kita fokus pada depresi. Depresi itu salah satu simptom atau gejala terkuatnya adalah anhedonia atau tidak merasakan apapun, tidak merasa bahagia terhadap suatu hal. Tapi bukan berarti sedih, jadi bisa jadi kosong dan lain sebagainya. Dan kemudian ada perasaan tidak berharga. Jadi merasa tidak berharga, dan ini sifatnya menetap ya di berbagai setting dan terus menerus begitu. Jadi tidak hanya tidak merasa berharganya mungkin cuma seminggu doang apa 3 hari doang, itu belum termasuk depresi. Dan ketika kita mengamati tentang harga diri, itu kan tentang identitas ya. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bayangkan saja sekarang kita bisa melihat persona orang lain di media sosial, secara mudah begitu kan. Dan otomatis dengan banyaknya stimulasi itu, oh ada selebgram seperti ini, oh temanku seperti ini, itu kan semakin memudahkan kita untuk compare ya, mengcompare diri kita dengan yang lain. Dan itu akhirnya bisa mempengaruhi bagaimana kita melihat ke diri. Kalau sebelumnya mungkin fokusnya ya memang cuma sama diri kita aja, oh aku bisa ini, kekuranganku ini dan lain sebagainya. Kalau aku gagal ya nggak enak sih, cuman oh ternyata ya nggak apa-apa, bisa dilakukan dan lain sebagainya. Tapi kalau saat ini fenomenanya adalah ketika misalnya gagal atau mungkin sedikit berbeda dengan teman lainnya, itu rasanya kayak seluruh dunia tuh hancur begitu loh. Kayak bener-bener kok aku nggak kayak mereka dan lain sebagainya. Dan itu yang semakin membuat kecil harga dirinya kecil. Kalau mungkin dari pengamatan saya ya terhadap beberapa, semoga saya tidak terlalu jauh dengan generasi sekarang gitu kan. Pengamatan saya pengalaman saya sih salah satu faktor pemicu dan yang penguat kenapa kok sekarang banyak sekali fenomena seperti itu begitu ya, baik bunuh diri, kemudian banyak sekali yang mengalami mental illness, ya karena memang tantangannya adalah semakin banyak hal-hal eksternal yang membuat diri mahasiswa atau diri manusia itu kayak apa ya, banyak suara gaduh yang membuat dia tidak fokus sama dirinya sendiri, tapi instead fokus sama orang-orang di luar. Gitu. Mbak, sebelum dilanjutkan, stres sama depresi itu sama atau beda? Berbeda. Jadi kalau stres itu reaksi fisik ya, psikologis, emosi, tubuh begitu, ketika menghadapi suatu perubahan. Jadi misalnya fisik ya berarti? Perasaan juga, perasaan fisik, juga. Perasaan, perilaku juga. Misalnya kalau misalnya ospek nih, itu kan baru ketemu sama orang baru, kemudian mungkin melihat ada dosen, kemudian lingkungan baru, nah itu perubahan. Tubuh kita ini secara otomatis memang ketika menghadapi suatu perubahan yang dianggap mengancam, itu kan pasti tiba-tiba deg-degan, gitu kan. Mungkin ada yang keringat dingin dan lain sebagainya. Nah itu adalah situasi stres. Nah depresi ini adalah situasi atau mental illness yang bisa muncul ketika stresnya itu tidak pernah dikelola. Jadi terus-menerus menumpuk, dan kemudian ya akhirnya tadi menyebabkan tidak lagi bersemangat dalam mengerjakan aktivitas, tidak lagi senang melakukan hal yang biasa membuat senang, kemudian merasa putus asa dan juga merasa harga dirinya rendah dan lain sebagainya. Tapi kan ini toh Mbak, banyak kemudian kayak motivasi baik itu kalau di UGM kita ada PPSMB itu ya, yang kemudian harapannya bisa memotivasi meskipun ternyata ada juga mahasiswa baru yang tidak termotivasi gitu. Motivasi tentang bahwa kamu bisa jadi dirimu sendiri loh, kamu tidak harus mengikuti orang lain loh, dan bla 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 yang samalah polanya seperti itu intinya. Tetapi kemudian mengapa itu tidak berhasil? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan itu dalam tanda kutip ya, itu tidak 100% berhasil ke semua, kalau kita konteksnya mahasiswa gitu. Sulit ya ketika meneliti kenapa ya kok ini nggak berhasil. Tujuannya kan sudah bagus sebenarnya. Iya, betul. PPSMB itu kan membuat kita ya soft skillnya diberi dan lain sebagainya. Cuman memang individual differences tadi saya sampaikan bahwa ada past life event seperti mungkin kejadian di masa lalu yang memang membuat anak ini sudah rentan, begitu. Jadi ketika diberikan PPSMB itu berapa sih? Seminggu ya? Seminggu. Diberikan istilahnya pelatihan seminggu, ya dibandingkan dengan misalnya bertahun-tahun dia
menjadi korban bullying dan lain sebagainya, tentu akhirnya tidak bisa berhasil untuk membuat dia istilahnya growth mindset gitu ya. Berhenti untuk comparing atau mungkin merasa rendah diri dan lain sebagainya. Nggak bisa instan nih. Benar sekali. Ya karena sekali lagi mental illness itu yang dia itu mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita, jati diri kita. Mungkin kalau misalnya problemnya adalah konflik dengan teman, tapi si teman kita itu tidak cukup important buat kita. Oke. Pasti beda rasanya ketika yang berkonflik itu adalah misalnya keluarga. Orang yang punya peran yang sangat penting dan kemudian karena memang sangat penting dia jadi mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Oke. Itu pasti berbeda gitu. Lagi nih PPSMB mungkin 7 hari dan itu materinya umum kan ya. Betul. Jadi ya bisa jadi memang tidak bisa sama hasilnya dengan untuk semuanya. Karena saya pernah di satu forum gitu, kemudian di depannya ada beberapa sekitar 30 sampai 35 mahasiswa gitu. Forumnya nggak perlu saya sebut apa gitu. Kemudian waktu itu tentang growth mindset Mbak, kebetulan yang dibahas gitu. Terus saya minta tutup mata semua karena ada momen katanya harus tutup mata, kemudian angkat tangan, ada pertanyaan bla 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 gitu. Terus sampailah saya pada pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu lebih ke pengen tahu aja sih gitu. Pertanyaan yang saya tambahin sendiri itu ada 2. Pertama, pernah nggak kamu merasa sangat bersalah gitu? Ada sebagian kecil yang angkat tangan. Kemudian yang kedua, pernah nggak ada perasaan pengen bunuh diri gitu? Ada 4 orang Mbak. Wah, yang angkat tangan. Padahal itu total 30-an. Antara 30-35, saya lupa pastinya berapa gitu. Itu banyak loh Mbak gitu, lebih dari 10% kan. Bener. Itu dalam satu kelas gitu. Kemudian angkat tangan gitu. Yang ada 2 orang juga di situ. Itu ya kaget gitu. Loh, ada yang angkat tangan gitu. Meskipun waktu itu kondisinya tutup mata semua dan kami memang dari awal pokoknya tutup mata semua, nggak ada yang buka, nggak ada yang boleh ngintip gitu, nggak ada gitu. Tapi ya ampun, itu banyak Mbak. Piye terusan apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan Mbak? Ada banyak cara ya. Sebenarnya kita kalau bisa memang tidak hanya bergerak di level personal saja, misalnya membantu satu orang, tapi memang institusional begitu ya, dari sistem juga harus diperbaiki. Mungkin kalau kita mulai dari yang diri kita sendiri yang bisa kita lakukan seperti apa, baik nanti sebagai mungkin sesama mahasiswa begitu ya, atau dosen ke mahasiswa, aware dulu yang pertama. Jadi lihat mana yang kira-kira ada perubahan, mana rekan kita, saudara kita yang ada perubahan, dan kemudian dari aware kita lihat gitu kan, kemudian baru kita hadirlah untuk mereka. Hadir itu bukan berarti langsung kamu kenapa atau aku bisa bantu apa dan lain sebagainya, atau langsung ngasih saran dan lain sebagainya. Saya rasa itu malah membuat orang yang sedang butuh bantuan tuh pengen menjauh gitu kan, karena kita ngerosoi lah istilahnya, ribetin dan lain sebagainya. Hadir aja dalam artian misalnya diajak makan, kemudian ya kita sambil cerita aja, diajak mengikuti aktivitas, karena memang kalau misalnya situasi ada yang sedang depresi dan dia terus menyendiri, itu akan semakin ya tenggelam di dalam depresinya. Tapi kalau misalnya pelan-pelan kita bantu untuk beraktivitas, itu akan memudahkan dia untuk melihat istilahnya pintu lain gitu. Mungkin kalau saya ibaratkan ya, yang mengalami mental illness seperti ada di rumah yang tertutup. Jadi dia sendirian di rumah tertutup dan dia hanya tahu bahwa pintu keluar hanya ada satu di depan. Dan saat itu kuncinya hilang. Gitu. Akhirnya kan nggak bisa ngapa-ngapain di rumah aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ada satu orang, misalnya nih dia clueless gitu ya, nggak tahu gimana cara keluar, tapi ada satu orang di luar dari rumah itu yang bisa menyampaikan kepada orang ini bahwa oh pintunya untuk keluar itu nggak cuma di depan, masih ada pintu belakang, masih ada jendela dan lain sebagainya, dan kemudian kita mungkin ajak dia untuk ke arah jendela. Nah itu akan banyak sekali mengubah pasti, karena dia kemudian bergerak dan dia keluar dari rumah itu.
gitu. Dan kalau sudah dapat trust atau kepercayaan dari orang tersebut, baru kita bisa linkkan gitu. Kalau misalnya memang butuh bantuan, kita naik ke ranah yang profesional misalnya, seperti psikolog atau psikiater, atau mungkin sebelum ke situ, kalau misalnya di kampusnya masing-masing punya DPA dan lain sebagainya, bisa cerita ke DPA-nya. Dan tentu pastinya di sini DPA juga perlu punya keterampilan mendengarkan begitu ya. Bukan untuk memberikan saran langsung, tapi minimal mendengarkan saja. Saran pun juga enggak ya? Iya, sebaiknya tidak. Saran nasihat mending enggak. Tidak bisa masuk, akan sulit sekali. Sama kayak orang jatuh cinta berarti nggak bisa dikasih saran nasihat kan. Iya juga ya. Iya kan? Iya benar-benar. Cuma yang satu seneng, yang satu lagi benar-benar depresi ya. Gitu. Nah maka dari itu tadi kan saya bilang DPA pun juga harus punya keterampilan mendengarkan dan tidak judgmental tentunya. Dan agar DPA punya keterampilan tersebut perlu dilatih, perlu diberitahu begitu kan, Nah, maka dari itu kalau misalnya secara institusi, universitas misalnya di sini kampus atau sekolah juga aware dengan penting sekali nih kita menjaga kesehatan mental mahasiswa. Mungkin nanti akan ada pelatihan semacam kalau di UGM ada Health Promoting University. Jadi itu memang satu unit atau apa gitu saya lupa di UGM yang memang mengurus namanya juga health promoting begitu ya. Sehatnya tidak hanya secara fisik tapi secara mental juga yang saya tahu bahwa ini memang sedang bergerak dan berlari begitu menuju harapannya masing-masing fakultas ini punya semacam dosen konselor seperti itu yang bisa menjadi rujukan. Gitu. Kalau ini Mbak itu kan mungkin lebih ke profesional ya. Kalau yang saya ada istilah apa PFA, psychological first aid ya, pertolongan pertama psikologi gitu. Itu untuk orang awam pun bisa sekali. PFA itu konsepnya melakukan 3 hal. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah look atau lihat dulu. Jadi PFA itu ya seperti P3K-nya tapi dalam psikologis begitu ya. Misalnya awalnya dulu dia di konsep ini muncul itu ketika menghadapi setting bencana alam. Begitu. Jadi kalau bencana alam kan tidak hanya secara fisik, secara ekonomi, tapi juga secara psikologis yang menimbulkan traumatik. Tapi sebenarnya ini juga bisa diterapkan ke setting-setting yang lain, seperti misalnya tadi menemui teman kita atau rekan kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama lihat dulu, lihat kondisinya bagaimana, kebutuhannya apa. Misalnya mungkin kasus ekstrim ya. Korban pelecehan misalnya ya, korban pelecehan. Nah ternyata saat itu kita lihat teman kita tuh masih posisinya menggigil gitu kan, menggigil karena takut, karena saking traumanya dan lain sebagainya. Nah saat itu kita cek kira-kira dia butuh apa, dia butuh minum, dia butuh mungkin tempat untuk tidur karena itu kejadiannya misalnya di kosnya begitu ya, maka kita bisa sediakan itu. Kemudian dia butuh, dia belum makan ternyata kita tawari makan dan lain sebagainya. Mulai dari look dulu. Kemudian yang kedua adalah listen. Tadi yang kita sampaikan, listen ini sepertinya sepele, tapi sebenarnya sulit sekali. Karena kita terbiasa mendengarkan untuk merespon. Jadi sometimes pun ketika kita mendengarkan gitu ya, kita sudah sibuk dengan pikiran kita, mau respon apa mau jawab apa ya dan lain sebagainya. Dan sometimes kita miss beberapa clue. Misalnya ternyata orang yang sedang ngomong sama kita itu sedang cemas misalnya, dia sedang marah misalnya, tapi kita nggak ngeh gitu kan dengan clue nonverbal dan lain sebagainya. Dan ketika kita mendengarkannya tidak benar-benar mendengarkan, kayak cuman mendengar tidak mendengarkan, akhirnya kan kita tidak bisa empati juga begitu dengan orang tersebut. Dan biasanya seperti judgement, kayak melabel bahwa ya salah kamu sendiri misalnya, kamu soalnya nggak bersyukur sih misalnya, seperti kalimat-kalimat seperti itu biasanya muncul ketika kita tidak benar-benar mendengarkan dengan genuine begitu. Nah ini perlu dilatih. Jadi coba deh, mungkin latihannya ya teman-teman bisa amati diri sendiri. Aku kalau misalnya ada temanku curhat sama aku, biasanya aku tuh yang aku pikirkan apa? Apakah gimana ya di sini ngeresponnya, apa solusinya apa ya dan lain sebagainya, atau ya benar-benar dengerin aja gitu. Dan mendengarkan itu sifatnya terapeutik atau
Biasanya apa? Terapeutik. Terapi berkelanjutan atau Healing, apa ya? Ada penyembuhan. Iya, benar sekali begitu. Jadi dia bisa punya efek penyembuhan begitu sebenarnya, hanya mendengarkan saja tanpa memberikan respon. Maaf, bukan tanpa memberikan respon, tanpa memberikan solusi atau respon yang mungkin ya tadi versi kita sendiri. Tapi boleh ngasih respon nggak? Boleh, misalnya oh begitu ya, atau ya dengan kita menghadap dan kita melihat dan mungkin bisa ditandai dengan kita mengulang lagi paraphrasing apa yang disampaikan. Jadi itu membuat dia paham, dia tahu bahwa aku didengerin. Gitu. Dia temanku paham. Dan kalaupun memang pemahaman kita beda begitu ya, nggak apa-apa. Dan maksudnya jangan takut untuk kita memahami salah. Kita bisa konfirmasi lagi. Apakah tadi maksudnya seperti ini? Kalau salah ya dia pasti akan membenarkan begitu. Dan itu nggak masalah. Oke, Mbak Zara, itu ada look, kemudian listen, kemudian ketiga adalah link. Link itu merujuk begitu ya. Kadang-kadang kan memang ada situasi yang memang sudah parah dan memang tidak berhenti di bantuan pertolongan pertama begitu. Nah, ketika itu sudah ada dan kita sebagai istilahnya pendamping begitu ya, pemberi dukungan itu tahu, nah kita bisa coba linkkan ke pihak-pihak yang bisa membantu lebih. Seperti contohnya misalnya, ternyata teman saya itu misalnya mendapatkan bullying yang sampai kekerasan begitu ya, dan ada luka. Nah, berarti silahkan diantarkan ke dokter. Kan kita tidak bisa ngurus sendiri begitu, dicek. Kemudian kalau misalnya ternyata ada keinginan bunuh diri. Nah, ini sebenarnya memang sangat-sangat disarankan untuk ke profesional. Begitu. Karena memang sudah ranahnya istilahnya berbahaya ya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain juga. Itu juga sebaiknya dirujuk. Permasalahannya kan tidak semua orang mau ke profesional toh Mbak. Benar sekali. Karena ada ya kemudian framing tertentu gitu ketika datang ke profesional, kamu gila ya, kamu apa, astagfirullah. Misalnya kamu ada gangguan apa gitu kan. Terus itu mungkin jadi ketakutan juga kan Mbak untuk mereka ke profesional gitu. Benar. Dalam tanda kutip memaksanya itu gimana Mbak? Nah, tidak bisa dipaksa. Nggak bisa. Harus ada keinginan sendiri. Benar sekali. Nah, sebenarnya kita banyak bermain di masalah listen tadi. Karena ketika listen itu kan kita membangun kepercayaan ya. Membangun kepercayaan, kita tidak memaksakan pendapat kita. Nah, nanti harapannya ketika sudah cukup percaya, kita bisa raise awareness bahwa sepertinya gimana kalau misalnya kita coba bertemu dengan atau cerita ke psikolog ini dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang membantu juga perlu research berarti kan. Ternyata psikolog tuh ada psikolog pendidikan, ada psikolog klinis, ada psikolog misalnya di puskesmas, ada yang berbayar dan ada yang gratis, ada yang online dan ada offline. Dan itu akan sangat membantu begitu bagi teman kita yang saat itu membutuhkan. Karena barangkali dia tidak punya waktu dan tidak fokus untuk mencari tahu itu. Jadi kita bantu itu. Tapi sifatnya kita menyampaikan informasi. Bukan menyuruh dia untuk datang ke sana. Gimana Mbak? Misalnya kalimatnya pakai kalimat seperti apa? Misalnya apakah di sana itu atau gimana? Supaya tidak terkesan kita meminta dia untuk datang ke psikolog gitu. Bisa disampaikan misalnya Fulan begitu ya. Oh ya Fulan, kemarin aku dengar nih ada temanku yang dia mungkin punya permasalahan yang sama, kurang lebih sama denganmu, dan kemudian dia datang ke misalnya puskesmas A, dan ternyata di sana ada layanan psikologi dan itu gratis karena ada BPJS seperti itu. Kira-kira kalau kamu tertarik apa enggak? Kayaknya aku belum deh dan lain sebagainya. Oh ya udah, nanti kalau misalnya butuh info apa-apa nanti kamu bisa tanya aku ya, nanti aku tanyain sama temanku. Begitu. Di situ dulu saja. Begitu. Nanti kalau misalnya memang dia sudah cukup punya keinginan begitu, dia akan bertanya lagi, kemarin gimana ya cara ke puskesmas gimana? Kita bisa tawarkan, mau tak antar po. Nah dengan itu kan dia akhirnya semakin merasa tenang dan aman. Jadi bertemu dengan profesional yang asing, dia diantarkan dengan temannya yang kemarin yang tadi sudah ada trust, sudah ada kepercayaan, kemudian diantar juga karena safe gitu ya.
dan nanti akhirnya harapannya bisa mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Oke. Ini Mbak, maaf ya, kayak sampai kapan sih kita nggak boleh maksa dia gitu? Karena kan bisa jadi nih, kita nggak tahu kan dia akan siap untuk bukan siap, dia akan mau untuk datang ke profesional itu kapan? Kan kita nggak pernah tahu toh Mbak. Bisa jadi oke minggu depan berangkat, atau tiba-tiba besok pengen ke psikolog gitu, ke profesional misalnya atau psikiater. Kemudian bisa jadi tahun depan, bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi sampai tua juga nggak ke profesional juga. Itu kita ya cuma 3L itu aja. Iya benar. Kok 3L? Cuma look, listen, L ya? Benar, 3L. Oh ya benar ya 3L gitu. Ya memang seperti itu. Oh dan terakhir didoakan. Oh didoakan. Sebenarnya begini, bahkan sebagai orang yang membantu pun kita juga punya batasan-batasan gitu, karena sometimes depression itu bukan menular ya, tapi ya kadang kayak mood gitu ya Mas ya. Kalau misalnya saya juga datang ke sini terus habis saya lesu, saya cemberut, itu kan pasti orang yang berhadapan dengan saya kan merasa tidak nyaman juga begitu. Dan kalau misalnya ketika kita menjadi orang yang membantu dan tadi niatnya baik begitu membantu, tapi kemudian berubah jadi aku harus menolong dia, itu nanti malah kita yang akan kolaps. Begitu, kita yang akan kolaps karena menunggu-nunggu dia nggak mau sih ketemu psikolog, kok dia nggak mau sih, sampai kapan dia harus seperti ini dan tidak mendapatkan bantuan yang lebih baik dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya kita sendiri posisinya akhirnya jadi rapuh juga, jadi fokusnya bukan lagi genuine menjadi pendukung, tapi ingin jadi hero lah istilahnya seperti itu. Itu nanti relasi terapeutiknya pasti akan beda begitu. Akan istilahnya apa ya? Ya tadi ya, kalau interaksi sosial kan kadang-kadang kita kerasa ya Mas ya, ada yang canggung gimana, ada yang mungkin dominan dan submisif seperti apa. Relasi terapeutik juga seperti itu. Ketika kemudian niat kita yang awalnya baik kemudian jadi harus membantu dia, jadi kayak being hero, itu malah nanti barangkali itulah nanti aspek yang membuat teman kita semakin nggak mau untuk cari bantuan lebih. Begitu. Ya memang kayaknya nggak make sense karena nggak kelihatan gitu ya Mas kalau. Nggak, itu make sense sih, karena saya kayak pernah ngalami beberapa kali kayak gitu juga dengan ya beberapa orang gitu. Iya sih, iya itu make sense sih Mbak, menurut saya ya, menurut saya it's gitu. Good to hear. Terus juga ini, itu tadi kembali ke sampai kapan Mbak, sampai kapan kita, karena kan kalau tadi kayak misalnya tujuannya bukan untuk kemudian jadi hero, jadi pahlawan bagi dia gitu, mungkin bagi diri sendiri pengen berjasa gitu. Meskipun mungkin kadang-kadang orang yang memberi informasi itu juga ya maksudnya bukan pengen berjasa aja, pengen temennya sembuh gitu kan. Iya. Ini sampai kapan batasannya? Karena betul memang kalau terlalu lama jadi stres juga. Ini kenapa temenku nggak kayak gitu terus? Ini kenapa dia sudah dikasih tahu, kasih informasi misalnya nggak bisa gitu. Bahkan mungkin sampai ke menyarankan mungkin juga ya. Itu udah disuruh-suruh, udah disarankan tetap nggak mau. Saking itunya seringnya dan malah jadi stres sendiri gitu kan. Benar. Makanya sampai kapan gitu Mbak? Tidak ada batasnya sih Mas, selama kita masih bisa menjaga tadi ya. Tugas kita adalah memberikan informasi. Kalau misalnya kliennya tidak mau, ya itu hak dia untuk tidak datang, meskipun kita khawatir. Kita yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus memberikan informasi. Karena ini fun fact-nya ya. Jadi keberhasilan terapi dalam ini terapi psikologis ya, bukan dengan obat ya. Keberhasilan itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, kesiapan klien. Dan kedua adalah kemauan klien. Jadi kalau misalnya klien tidak mau, ya nggak mau dikasih terapi seperti apapun, psikolog mau mengkonseling seperti apapun tidak akan berhasil. Tapi kalau dia mau tapi belum ready, ibarat kata seperti ini, sudah datang ke psikolog, tapi ketika kemudian proses terapi psikologis itu kan memang sometimes berat karena kita dihadapkan pada hal yang kita nggak suka, kita tidak mau hadapi. Dia nggak siap untuk mendengar itu, ya nggak akan jadi juga. Makanya biasanya
butuh waktu beberapa lama begitu untuk sampai akhirnya dia ready dan akhirnya bisa tuh obat-obat psikologisnya masuk begitu. Siap dan mau ya. Siap dan mau. Nah, itu makanya kenapa tadi batasnya sampai kapan ya? Ya kita sebagai teman terus-menerus nggak apa-apa. Tapi tidak bisa langsung, ibaratnya kalau saya tuh pernah praktik di RSJ dan itu saat itu pasien yang ngajak orang tuanya begitu kan. Jadi dia tidak merasa butuh bantuan, tapi ya orang tua merasa dia butuh bantuan. Ya akhirnya ketika terapi pun tidak maksimal begitu, karena si kliennya sendiri juga merasa dia tidak butuh bantuan begitu. Aku nggak sakit kok, misalnya aku bisa sendiri kok dan lain sebagainya. Akhirnya apapun yang disampaikan tidak masuk. Oke. Ya tapi itu beda kasusnya dengan orang-orang yang itu tadi ya, yang merasa tidak sakit gitu, itu beda lagi ya Mbak? Sama kok. Kalau urusan yang depresi itu beda ya? Maksudnya tipe sakitnya? Tipe. Yang saya contohkan ini kebetulan juga depresi juga kok, bukan yang ada halusinasi dan lain sebagainya. Tapi kalau depresi dan halusinasi udah beda kan? Beda. Tapi bisa nggak halusinasi berbasis dasarnya dari depresi? Ada, namanya depresi berat. Nah, depresi berat itu kan, depresi kan memang ada levelnya begitu ya, ringan, sedang, berat. Ketika sudah berat, ini biasanya sudah mulai muncul simptom halusinasinya. Dan kalau tidak tertangani sekali lagi, dia bisa sampai ke arah mental illness yang lebih parah, yang ya memang sudah ibaratnya apa ya? Paling ekstrim adalah lepas dari realitas yang sering kita lihat. Yang dulu kita anggap sebagai penyakit jiwa kan yang seperti itu ya, yang halusinasi yang lepas dari realitas begitu. Bisa sampai ke sana ketika tidak ada penanganan. Oke, Mbak, sekarang kita tidak berlaku sebagai orang yang punya teman ya, tapi kita sebagai orang yang depresi, yang mengalami depresi. Apa yang harus kita lakukan? Atau bukan harus ya? Harus itu kesannya maksa ya? Iya, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Yang pertama adalah, kalau dari pandangan profesional ya, itu apa yang bisa dilakukan oleh orang yang depresi? Sometimes itu orang yang depresi tidak sadar dirinya sedang depresi. Biasanya seperti itu.